dengan tingkat persaingan dari lembaga-lembaga lain, perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu kita harus tetap mempersiapkan mahasiswa kita dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi Suka, apa kabar? Nah, kita berjumpa di Suka Febi Podcast yang merupakan podcast yang diselenggarakan oleh Febi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Nah, di episode kali ini, episode Ciamik, Chit Chat Akademik, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih Sobat Febi Suka. Kira-kira siapa ya beliau? Nah, beliau adalah Bapak Dr. Misnen Ardiansyah, SEMSI EKCA ACPA, yang merupakan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Febi UIN Sunan Kalijaga. Baik Bapak, apa kabarnya Pak Misnen? Alhamdulillah, sehat Mbak Kalisa. Sehat. Dan berkah ya. Amin, amin Pak. Keluarga sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak aktivitasnya di bagian akademik? Biasa, kita selalu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan akademik ya, hampir sepanjang tahun, tidak berhenti, selalu susun kegiatan. Ya. Mudah-mudahan lah tambah sukses, amin, tambah amin. Baik pelayanan Febi ke depan. Amin, amin. Luar biasa, kita sangat apresiasi ya kepada Pak Misnen karena di tengah kesibukannya beliau bersedia hadir di Suka Febi Podcast untuk nanti berbagi kurang lebih 30 menit ke depan terkait dengan aktivitas akademik, kemudian bisa menceritakan pengalaman beliau juga dan bagaimana cara menyeimbangkan work-life balance nih, terutama untuk teman-teman mahasiswa juga nanti rekan-rekan dosen juga. Nah, baru saja ya Pak ya kita menghadapi pengenalan budaya akademik dan juga sosialisasi pembelajaran bagi mahasiswa baru gitu ya Pak ya. Nah nanti di semester Gasal tahun 2022-2023 kita rencananya akan ada shifting pembelajaran ya Pak, yang tadinya online kemudian nanti full luring gitu di kampus. Nah kira-kira dari bagian akademik sudah ada persiapan apa saja nih Pak dari yang sudah dilakukan oleh bidang 1 terutama? Silakan Pak. Oke ya, saya kira alhamdulillah ya tahun ini kita akan mencoba untuk model pembelajaran baru yang tentu kami harapkan ini bukan berarti kita harus setback ke belakang ya, ke model pembelajaran sebelum kami ini, karena selama pandemi kita sudah diajari oleh alam, dipaksa oleh keadaan agar kita bisa menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring ya. Dan ketika kita punya kesempatan di semester ini untuk melaksanakan perkuliahan luring, maka kita secara kebijakan akan menyerahkan perkuliahan luring, tapi tentu kita juga bisa mengkombinasikan dengan apa yang sudah pengalaman ya di dosen maupun mahasiswa ketika kita perkuliahan secara daring. Ya, dan kami sudah mempersiapkan segala halnya termasuk fasilitas ya, fasilitas sarana prasarana, ruang kuliah kita setting bisa melakukan dua keadaan ya, baik perkuliahan secara luring maupun secara daring atau perkuliahan blended bisa kita hybrid atau blended bisa kita lakukan, dan tentu ini akan semakin memudahkan transfer knowledge dari mahasiswa, dari dosen kepada mahasiswa, atau bagaimana bersama-sama dengan dosen mentransfer pengetahuan. Dan tentu dengan terbiasa kita sudah menggunakan media online, kita juga akan bisa lebih memperluas, memperkaya materi maupun sumber-sumber bahan ajar yang bisa dipelajari oleh mahasiswa. Nah, kita harapkan seperti itu. Jadi dosen memang sudah kita persiapkan, mereka sudah kita berikan teknis ya, operasional, bagaimana menggunakan e-learning, bagaimana menggunakan SIA yang nanti itu bisa akan mensupport calon gitu. Jadi nanti hybrid tetap ya, hybrid bisa, ya. pasti bisa. Tapi memang kebijakan kita karena tahun ini semester ini diharapkan kalau tidak ada
hal yang sangat luar biasa. Kita akan mengadakan perkuliahan secara luring. Insya Allah semoga karena persiapannya juga sudah matang, Insya Allah semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Nah ini Sobat Feby Suka, nanti Insya Allah mulai tahun ajaran 2022-2023 di semester Gersal kita akan melaksanakan kuliahnya secara Insya Allah full ring gitu ya Pak ya, meskipun tidak meninggalkan juga metode ketika kita di pandemi ya, metode online seperti itu nanti bisa kita laksanakan secara hybrid juga gitu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan seperti itu. Nah, tadi mungkin persiapan yang sudah dilakukan oleh bidang 1 gitu ya Pak ya. Nah, mahasiswa juga tentunya perlu persiapan gitu ya Pak ya. Nah, dari mahasiswa mungkin dari Bapak ada yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman mahasiswa apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi kuliah luring karena sudah 2 tahun yang lalu mungkin sudah terbiasa dengan kuliah online gitu ya Pak ya. Silakan. Oke, jadi bagi mahasiswa-mahasiswa yang lama tentu mereka sudah punya pengalaman ya 2 metode perkuliahan secara luring maupun secara daring. Namun bagi mahasiswa yang baru dan mungkin mahasiswa yang 2 tahun kemarin, jadi angkatan 2021 dan 2022, baik 2021 betul 2022, 2020-2021 itu mereka belum pernah mengalami perkuliahan secara luring. Oleh karena itu tentu akan sangat berbeda ya, perlu mempersiapkan diri, termasuk bagaimana mereka mempersiapkan kalau dari yang luar kota yang harus tempat tinggal, gitu, mereka juga harus memanage waktu semaksimal mungkin sehingga tidak bisa mengikuti perubahan yang baik, melaksanakan tugas-tugas juga mungkin masih kombinasi ya. Kalau dulu bisa dilakukan semuanya lewat online, tapi sekarang ada kemungkinan mereka akan mendapatkan tugasan baik online maupun offline gitu kan. Nah itu saya kira perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah bagi mahasiswa baru, karena kita tahu kalau mereka angkatan sekarang 2022 berarti mungkin mereka hanya ketemu 1 kali 1 semester di SMA-nya yang perkuliahan ya secara atau pembelajaran secara luring ya. Oleh karena itu tentu akan sangat berbeda ya metode pembelajaran yang ada di SMA dengan di perguruan tinggi, termasuk pelaksanaan perkuliahan secara luring ini juga akan tentu teman-teman harus mempersiapkan diri. Di samping karena pandemi belum berakhir secara total, karena itu perlu juga mempersiapkan kesehatan diri, ya, tetap menjaga prokes ya, dan tentu juga hal-hal lain yang dianggap penting untuk perkuliahan secara luring ini. Nah, diingat-ingat ya Sobat Feby Suka, jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan juga disesuaikan gitu. Setelah 2 tahun kemarin teman-teman mahasiswa mungkin kuliahnya secara online atau sekolahnya secara online gitu ya. Jadi ketika nanti menghadapi insya Allah nanti mulai tanggal 5 September ya Pak ya untuk kuliahnya di semester ya, Gersal. untuk yang mahasiswa baru dan mahasiswa lama S1 itu mulai 5 September 5 ya. September. Hingga September besok, tapi kalau untuk yang mahasiswa S2 itu mulai 12 September. Mulai 12 September gitu. Jadi mulai 5 September dan 12 September harus dipersiapkan kesehatannya, disesuaikan manajemen waktunya ya, karena pasti akan berbeda antara kuliah daring dengan nanti luring gitu. Harus disesuaikan dengan manajemen waktunya, harus bagus gitu. Begitu, kemudian kita ngobrol mungkin lebih serius lagi nih Pak, terkait dengan tantangan lulusan dari Feby Unsnan Kalijaga. Seperti yang kita ketahui sekarang ya Pak ya, bahwa persaingan itu semakin ketat, kemudian ditambah lagi dengan mungkin keadaan yang tidak menentu gitu ya, banyak uncertainty gitu. Nah, apa sih strategi dari Bapak untuk mempersiapkan lulusan, terutama dari bidang 1, bidang akademik, untuk mempersiapkan lulusan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Silakan Pak. Ya, saya kira betul ya bahwa ke depan itu bukan hal yang mudah, karena di samping tadi dunia sudah begitu menyatu ya, sudah begitu menyatu antara satu
wilayah dengan wilayah yang lain. Dan tentu juga kebijakan pendidikan di Indonesia juga tidak akan lepas kalau perkembangannya dari juga pendidikan di luar negeri. Oleh karena itu pasti persaingan ke depan sangat ketat ya, sangat. Oleh karena itu perlu mempersiapkan diri. Nah, kami di PEBI sebenarnya sudah berusaha ya dengan input yang sangat bagus, karena rata-rata rasio mahasiswa, penerimaan mahasiswa kita itu rata-rata di atas 1:150, bahkan ada yang sampai 1:200 untuk MKS. Ini dengan input yang sangat luar biasa. Saya kira kita punya beban moral atau tanggung jawab moral untuk bagaimana membina mereka agar terus bisa menjadi orang-orang yang pilihan ketika mereka lulus. Oleh karena itu selalu kita mengadakan mengikuti kurikulum yang di samping kurikulum kebijakan pemerintah. Contohnya misalkan kurikulum Kampus Merdeka sudah kita adopsi, sebelumnya kurikulum KKN ini sudah kita persiapkan, sudah kita adopsi juga. Nah, di samping tentu kita selalu melihat perkembangan baik melalui evaluasi diri maupun melalui tracer study ya. Kita selalu juga mendatangkan stakeholder, para pengguna lulusan untuk terus memperbaiki model pembelajaran kita dan juga kurikulum kita. Dan juga karena kita sadar bahwa meskipun kita ini punya pangsa pasar yang khusus ya, khususnya adalah di syariah, dan seperti kita ketahui pertumbuhan ekonomi syariah atau ekonomi Islam di Indonesia dan bahkan di dunia itu sangat baik ya, berkembang sangat cepat dan tentu memerlukan tenaga kerja yang banyak, tetapi dengan tingkat persaingan dari lembaga-lembaga lain, perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tentu kita harus tetap mempersiapkan mahasiswa kita dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu kita mulai tahun ini mencoba untuk tidak hanya memfokuskan kepada akreditasi dari PT, tapi juga kita memfokuskan kepada akreditasi atau recognition internasional dengan mengikuti akreditasi internasional. Misalnya untuk program studi manajemen keuangan syariah dan perbankan syariah, tahun ini kita akan sudah daftar ke BIBA ya, akreditasi dari Jerman, dan Oktober nanti kita akan di assessment, sehingga harapannya lulusan kita adalah bukan lagi dia punya kemampuan dan kualitas yang setara dengan lulusan di dalam negeri, tetapi mereka punya kualitas dan kemampuan serta kapabilitas sesuai sebanding dengan mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi di luar negeri internasional. Atau kita sudah bisa bersaing lah dengan dunia yang harapannya seperti itu. Jadi kalau boleh saya highlight untuk mempersiapkan atau menjawab tantangan tersebut gitu ya, tadi ada dua hal ya yang dipersiapkan, strategi Bapak secara internal dan eksternal gitu. Kalau internal berarti adopsi kurikulum dan juga peraturan dari pemerintah itu harus kita sesuaikan gitu ya Pak ya. Dan yang kedua adalah mengikuti akreditasi terutama akreditasi internasional seperti itu. Jadi kita tidak hanya katak dalam tempurung, tapi kita juga melihat bahwa ternyata kebutuhan di dunia sekarang sudah sangat kompleks gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita bahas untuk yang internal tadi, persiapan internal terkait dengan kurikulum yang dipersiapkan oleh bidang 1 gitu ya Pak ya. Saya tertarik dengan penjelasan Bapak tadi terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung terkait MBKM ya, kalau sering kita dengar MBKM. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan Pak teknisnya seperti apa, kemudian apakah mahasiswa baru itu boleh mengikuti hal tersebut? Silahkan dijelaskan Pak. Ya, sejak tahun 2020 ya, semenjak Mas Menteri mengeluarkan kebijakan kurikulum Merdeka atau MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita sudah mengadopsi itu atau menyusun kurikulum yang berbasis MBKM. Meskipun dalam pelaksanaannya kebijakan di tingkat universitas kita hanya melaksanakan atau menerapkan MBKM itu bagi mahasiswa di angkatan 2020, sehingga mestinya baru semester depan kita akan betul-betul melaksanakan MBKM secara secara murni ya, dalam artian
karena MBKM itu merupakan hak bagi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar kampus, baik di prodi dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi atau di tempat-tempat lain dengan 8 model pembelajaran ya, baik student exchange, lalu magang, lalu proyek kemanusiaan, juga riset dan lain sebagainya, 8 model MBKM itu. Nah, kita juga sama menerapkan itu. Nah, tetapi sebelum itu ya sebelum tahun 2021 untuk mahasiswa angkatan 20, sebenarnya kita sudah melaksanakan MBKM ya, meskipun bagi mereka yang di angkatan di atas 2020, meskipun kita yang pelaksanaan kemarin itu baru student exchange ya. Jadi student exchange misalnya di 2 semester kemarin kita melakukan student exchange dengan UIN Jakarta dan juga UNAIR, dan untuk tahun ini kita melaksanakan student exchange dengan UNED, dan kita akan persiapkan juga dengan UIN Lampung. Meskipun memang di tahun kemarin kita masih bisa leluasa melaksanakan student exchange karena rata-rata perkuliahan secara online. Begitu ya. Sudah ada kebijakan perkuliahan secara offline, tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal, menyangkut biaya dan lain sebagainya. Tapi kita akan berusaha meningkatkan itu ya. Itu untuk yang MBKM. Nah, di samping itu sebenarnya kita juga sudah mencoba untuk magang ya. Ada yang kalau di sini bisa ada di Latismu, ada di Happy Trend, ada juga di di lembaga berzakat ya, yang lain juga. Itu yang kita persiapkan. Banyak sebenarnya lembaga-lembaga yang sudah siap untuk menampung kita, tetapi tentu kita bertahap ya untuk melaksanakan ini sesuai dengan kebijakan yang ada di tingkat universitas. Berarti untuk MBKM ini sebenarnya sudah dilaksanakan sebelum Mas Menteri mungkin menyampaikan terkait MBKM ini Pak ya? Iya betul. Karena dan Mbak, nanti tadi lupa saya menyampaikan bahwa kalau teman-teman mahasiswa ini mau berminat melakukan MBKM, nah itu prosedurnya di kami ini ada, atau di kita di PEB ini ada namanya Pokja MBKM ya, MBKM yang mereka bertugas untuk menyusun prosedur SOP. Tentu kalau kebijakan kita mengikut atau kita menginduk ke universitas ya, tapi untuk pelaksanaan personel kita ke sana, di mana di situ di MBKM itu terdiri dari Kaprodi, Sekprodi, tentu dekanat ya, dengan penjaminan mutu, dan mereka yang menyusun itu. Nah, bagi yang berminat silakan mendaftar sesuai dengan mekanisme yang ada yang sudah diumumkan oleh tim Pokja MBKM itu. Yes. Dan untuk semester ini karena sudah berjalan ya, kemarin kita sudah menawarkan untuk MBKM di tingkat universitas, artinya kita antar perguruan tinggi antar prodi di UIN ya, antar prodi UIN yang sudah mungkin ada teman-teman yang sudah mendaftar ya, tinggal dilanjutkan. Dan juga ada dengan tadi kalau student exchange kita sudah dengan universitas Airlangga ya, Airlangga Surabaya UNAIR yang sudah masuk. Berarti untuk syaratnya nanti adalah mahasiswa semester 5 ya Pak? Ya, semester 5 untuk tapi bisa memilih yang bentuk yang mana seperti itu ya, apakah akan exchange misalnya ke universitas-universitas lain yang kita bekerja sama. Kebetulan di FEBI sudah bekerja sama di UNAIR, kemudian UIN Lampung ya, UIN Jakarta, UIN Lampung, sama UPI ya. UPI, betul. Kemudian nanti untuk teknisnya adalah untuk perkuliahannya mungkin bisa masih secara kita hybrid. Iya, hybrid. Kita akan secara hybrid. Jadi kita sudah punya ada ruang-ruang khusus yang memang sangat support untuk hybrid ya, ada hybrid kelas gitu ya, itu yang kita persiapkan untuk itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau nanti ruangan-ruangan lain juga bisa, karena sebenarnya secara keseluruhan ruangan kita sudah siap ya, untuk perkuliahan hybrid. Ya. Jadi selain exchange, kemudian ada lagi sepertinya 2 ya Pak ya kemarin yang kita akan laksanakan selain exchange, yang satu ya magang ya. Magang ini yang sudah diseleksi itu dengan Basnas ya apa itu sudah ya, di magang itu yang sudah ada.
sudah ada. Jadi bedanya dengan PKL mungkin Pak? Oh ya, kalau PKL itu bagian dari kurikulum, artinya kurikulum yang memang ada mata kuliah PKL-nya, dan itu kalau PKL itu kan terbatas waktunya. Sementara kalau MBKM ini alternatif pilihan selain menggunakan SKS yang reguler, dan itu harus dilaksanakan selama minimal 4 bulan dalam 1 semester ya. Kalau PKL yang bisa cukup dua minggu atau mungkin 1 bulan, 1 bulan, kalau sampai 4 bulan. Dan ada konversi nilai tertentu, kecuali yang exchange. Kalau exchange tentu kalau mata kuliahnya sesuai ya tidak ada masalah. Kalau tidak, tetap ada konversi pada mata kuliah yang ada di kurikulum kita. Jadi memang MBKM ini selain untuk menambah pengetahuan di bidang akademik, juga mengasah soft skill saya kira ya Pak ya. Karena misalnya magang, kita akan mengetahui dunia kerja seperti apa gitu. Jadi soft skill dari teman-teman mahasiswa juga akan lebih terasah lagi, dan soft skill saya kira penting juga ya Pak untuk menjawab tantangan. Betul Mbak, jadi memang harusnya pendidikan itu sudah, kalau dulu di zaman KKN itu kan harus padan ya antara capaian kompetensi di tingkat perguruan tinggi dengan kompetensi kerja ya, capaian kompetensi atau capaian kompetensi lulusan dengan kompetensi kerja itu harus relevan, harus sesuai sebenarnya, sehingga kita tidak hanya berfokus kepada pemahaman atau pemberian materi mereka berupa knowledge, tetapi juga harus ya knowledge, ya skill atau skill dan experience, skill dan juga sikap ya kognitif, afektif dan psikomotorik juga lengkap ya. Terus tadi ya kemampuan skill, knowledge, skill dan ability atau sikap itu juga perlu dipadukan, dan tentu karena dengan MBKM ini ada experience yang mereka peroleh ketika mereka betul-betul masuk ke dunia kerja, itu akan melengkapi, sehingga harapannya tidak terlalu jauh lah gap antara kebutuhan dunia kerja gitu dengan apa yang kita persiapkan di perguruan tinggi. Harapannya seperti itu, tidak terlalu jauh lah harapannya. Maka ini MBKM ini mendekatkan itu. Seorang yang memang punya keinginan untuk bekerja di dalam bidang tertentu bisa memilih. Misalnya dia tertarik untuk riset, bisa juga melakukan riset. Kalau dia cenderung kepada proyek kemanusiaan, dia bisa memperoleh pengalaman di situ dan lain sebagainya. Bisa juga program mengajar dan sebagainya, itu sesuai dengan peminatan yang di mahasiswa. Jadi MBKM ini terkait juga dengan tadi persiapan secara yang dilakukan secara eksternal ya Pak ya, tadi memanggil stakeholder dari pengguna lulusan kita, kemudian kita juga mengikuti beberapa akreditasi internasional gitu. Saya rasa MBKM ini mungkin bisa menjawab gitu ya, menjawab kebutuhan dari stakeholder, terutama pengguna lulusan kita gitu, supaya kemampuannya tidak hanya di bidang akademik saja, tapi memiliki kemampuan soft skill juga, karena itu sangat penting teman-teman untuk bisa bisa tahu dunia kerja yang real itu seperti apa, dan bisa bekerja secara maksimal. Biasa. Perlu saya tambahkan juga Mbak, memang meskipun kita MBKM itu kalau MBKM otomatis karena kita memperoleh ya pengalaman langsung di lapangan. Sebenarnya kita sudah mempersiapkan mahasiswa dengan kemampuan skill ya di kita, yaitu dengan menambah mata kuliah praktikum. Kita punya ada praktikum perbankan syariah, ada praktikum pasar modal, ada praktikum statistik, ada praktikum akuntansi, ada praktikum ada tax center dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah kita berikan ke mahasiswa. Tapi kembali lagi, ini kan penyelenggaraannya ada di kita. Nah, MBKM ini coba kita mengirim mahasiswa keluar sehingga memang betul-betul mereka merasakan dunia nyata. Jadi seperti itu Mbak. Jadi mengimplementasikan apa yang sudah didapat di kita di FEBI UIN Sunan Kalijaga, kemudian nanti di-compare ya Pak ya dengan pengetahuan yang ada di luar gitu, dari universitas yang bekerja sama dengan kita maupun lembaga-lembaga lain yang sudah bekerja sama dengan kita gitu. Jadi tadi cukup menarik juga ya terkait dengan praktikum gitu. Jadi pembelajaran di FEBI memang tidak hanya di kelas saja begitu ya Pak ya, tapi kita sudah menyediakan juga secara fasilitas sudah tersedia untuk praktikum, ada di lantai
4 ya Pak ya? Ya, ada di lantai 4, ada juga di lantai 4, tetapi kalau ada corner-corner sebenarnya karena itu juga bagian dari laboratorium Betul. kita sebenarnya. Di lantai 1 ada ya, ada namanya PRI dan Reksa untuk yang berminat di pasar modal, ada juga perbankan syariah, itu untuk yang berminat di perbankan, ada pegadaian gitu, ada pusat inkubasi bisnis di lantai 1. Nah di lantai 4 itu isinya adalah laboratorium, ada laboratorium komputer, ada laboratorium akuntansi, laboratorium yang lain. Ya, kita ada seperti itu. Jadi, di samping begini, jadi tadi kita kembali membekali mahasiswa untuk punya harapannya ya, punya dasar internasional. Sebenarnya sudah kita lakukan dengan cara kita menambah apa yang disebut dengan bridging course ya, bridging course bahasa Inggris maupun bridging course bahasa Arab. Nah ini harapannya di samping mata kuliah bahasa Inggris yang diadakan di pusat bahasa, kita juga mengadakan bahasa ya, baik bahasa Inggris maupun Indonesia di PEBI, yaitu 2 semester untuk bahasa Inggris dan 1 semester untuk bahasa Arab. Harapannya kita memiliki kemampuan bahasa asing yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sehingga meskipun di dalam standar kelulusan kita berbeda, misalnya untuk TOEFL untuk mahasiswa umum itu 400, kita 450. Ya, terus IKLA itu yang lain 400 berapa ya? 400 kita juga 400. Jadi kita memang ada perbedaan, tetapi perbedaan itu tetap kita barengi dengan pemberian tadi ya, kegiatan-kegiatan atau perkuliahan tambahan ya, tambahan itu bridging course. Oke, jadi memang yang disediakan FEBI ini sudah sangat menunjang gitu ya Pak ya. Semoga teman-teman mahasiswa juga bisa memanfaatkan itu dengan baik, karena dari FEBI sendiri sudah menyiapkan berbagai fasilitas dan juga program-program ya, tadi dijelaskan ada kelas-kelas inkubasi di lantai 1 gitu, ada pegadaian, kemudian yang suka dengan perbankan mungkin bisa bergabung di BSI ya Pak ya? Kita di Bank Syariah, Bank Syariah bukan hanya Bank Syariah ya. Betul. Dulu Bank Syariah nanti bisa praktik di sana di lantai 1 bisa melakukan praktik gitu ya, sebelum nanti teman-teman siap untuk diterjunkan di MBKM maupun di dunia kerja yang nyata seperti itu. Baik Pak, nah terkait dengan agenda terdekat untuk akreditasi, berarti untuk FEBI ini akan melaksanakan akreditasi apa Pak? Itu yang di Oktober ini kita di asesmen 2 prodi yaitu MKS dan PS. Jadwal FEBI tanggal 20-21 Oktober. Meskipun di UIN secara keseluruhan karena ada 18 prodi yang diakses oleh FIBA itu dari mulai tanggal 17 dan tanggal 21 ya atau 22. Kita di bulan Oktober itu 2. Nah di tahun depan kita akan mencoba reakreditasi di mana program studi akuntansi syariah ini selama ini kan sudah B ya, atau baik sekali. Nah kita harapannya bisa ke unggul, juga MES juga akreditasinya B, kita harapkan juga menjadi unggul di 2023. Nah setelah itu kita sambil mempersiapkan yang ES yang kebetulan sudah akreditasi A, juga di 2023 mereka akan kita ajukan ke akreditasi internasional. Wah, ya untuk akreditasi seperti itu. Oke, jadi pencapaian dari FEBI meskipun fakultas termuda ya Pak ya di UIN Sunan Kalijaga ini larinya kencang gitu, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga kita kejar untuk di tingkat internasional juga. Setiap prodi-prodi kita akan tujuannya adalah untuk dijadikan untuk bisa setara dengan akreditasi internasional begitu Pak. Nah terkait dengan program unggulan, nah tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa prodi kita yang memiliki akreditasi unggul gitu, dan dikaitkan juga dengan jargon FEBI ya teman-teman, unggul bermartabat gitu. Nah program unggulan apa sih Pak dari bagian akademik gitu ya yang mungkin bisa Bapak ceritakan terkait untuk bisa mendorong mahasiswa untuk bisa jadi unggul bermartabat gitu, silakan Pak. Ya, saya kira seperti yang saya katakan tadi, pertama kita sudah membekali mereka dengan
bahasa ya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Yang kedua kita untuk menerapkan MBKM sudah lebih dulu sebenarnya dari tingkat universitas, karena saya baru di tingkat prodi di antar universitas saya sudah melakukan exchange, terutama student exchange. Bahkan di semester kemarin sempat kita melakukan student exchange maupun lecture exchange dengan IUM Malaysia ya, itu sudah kita lakukan. Lalu kita juga punya program-program bagus seperti kegiatan mahasiswa kemarin yang internasional itu berupa akademik ISC ya Pak? International Short Course, International Short Course yang tahun yang sebelumnya kita dari berapa 9 di beberapa negara gitu ya. Kemarin juga banyak negara ikut, meskipun untuk tahun kemarin karena bisa kita laksanakan secara online ya, baru bisa kita. Dan di tahun ini atau depan ya kita bisa lakukan. Tahun ini juga kita akan adakan dan bisa betul-betul bisa offline. Nah, harapannya adalah memberi wawasan ya mahasiswa untuk bagaimana sebenarnya nuansa akademik atau lingkungan akademik di tempat lain ya, baik di Indonesia, di perguruan tinggi seperti UNM, di Jakarta, di Unpad, maupun kita juga di dunia internasional ya, di perguruan tinggi luar negeri gitu. Kita mencoba memberikan mereka wawasan yang berbeda, harapan seperti itu. Terus program unggulan yang lain adalah kita selain MBKM tadi, kita juga mencoba untuk membekali mahasiswa ya dengan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di pusat studi. Ya, ada pusat studi ekonomi pengembangan, pusat pengembangan ekonomi pesantren yang sudah bekerja sama baik dengan Hibiden, Bank Indonesia. Ada pusat inkubasi bisnis yang dengan sekolah pasarnya gitu kan. Lalu ada juga pusat tax center gitu ya, yang dengan kantor pajak dan sebagainya. Itu beberapa program unggulan yang kita berikan. Nah, dengan starting point kita kepada aktivitas internasional, tentu kita harus mengadakan juga kegiatan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sudah berorientasi internasional. Ya, kalau berupa workshop, seminar, lalu conference itu sudah banyak kita lakukan gitu. Tetapi di semester ini kita sudah mencoba, bahkan di semester kemarin sebenarnya satu prodi seperti ekonomi syariah itu sudah menjelaskan international class ya, meskipun baru rintisan ya, international atau masih istilahnya kelas berbahasa Inggris gitu, atau kelas berbahasa international class, rintisan ke sana. Ke depan kita berharap bahwa semua prodi itu juga bisa menyelenggarakan international class semuanya, sehingga betul-betul kita bisa akreditasi yang ingin kita sampai itu bisa dibarengi. Nah, tentu seperti halnya perguruan tinggi yang lain di Indonesia, saya kira kita memperoleh mahasiswa dari luar itu bukan hal yang mudah gitu ya. Meskipun kita kemarin sempat mendapat ada 2 mahasiswa, kalau 3 mahasiswa yang daftar ya, tapi ternyata yang bisa berjalan hanya 1 mahasiswa di program Fakultas Syariah. Tapi tentu ke depan kita harus berpikir bahwa inputnya ini bukan hanya dari mahasiswa-mahasiswa atau dari Indonesia, dalam negeri ya, tapi dari luar negeri. Sehingga itu nanti kita persiapan ke sana ya, program-program itu. Ya, dan yang lain sebagai fakultas baru tentu juga SDM-nya yang masih sangat muda-muda, tapi alhamdulillah kita selalu mendorong teman-teman untuk melaksanakan studi lanjut, dan alhamdulillah sudah banyak doktor yang kembali ya di tahun ini, dan ke depan kita juga selalu mendorong teman-teman bagi dosen-dosen muda untuk mencoba untuk mencari berkuliah di luar negeri ya, dari beasiswa dari luar, sehingga bisa berkuliah di luar negeri. Kita masih pada di Bu Dian ya, di University ya, di US. Nanti mungkin bakal bisa menyusul, ada dosen-dosen yang baik bisa menyusul. Amin, insya Allah. Ya. Terima kasih Pak. Semoga
luar biasa ya. Saya takjub juga dengan beberapa program unggulan dari bidang satu yang bisa dikatakan Feby ini masih tergolong muda tapi larinya sudah sangat kencang gitu dengan berbagai program dari bidang satu. Semoga kita diberikan kekuatan ya Pak ya, diberikan kelancaran juga untuk bisa menjalankan semua program-program unggulan tersebut gitu. Nah, ini kita akan ngobrol santai nih, kita akan mengenal lebih dekat mengenai siapa Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan juga pengembangan lembaga kita di Feby ini. Nah Pak Misnen ini kalau saya lihat nih Pak, dari SMP gitu ya, ini sudah aktif di organisasi. Dulu pernah jadi ketua OSIS, kemudian pernah jadi ketua teater gitu ya Pak ya. Ternyata hobinya teater dan pernah juga ketika kuliah menjadi ketua senat mahasiswa. Nah itu dia luar biasa. Dan Bapak Misnen Ardiansyah juga selain expert di bidang akademik, beliau juga expert di bidang olahraga. Jadi antara otak kanan dan otak kiri itu bisa seimbang. Ini luar biasa sekali. Kalau kata anak sekarang katanya work life balance-nya bagus Pak gitu. Nah, bagaimana sih tips dari Pak Misnen, apalagi ini sebentar lagi insya Allah akan jadi profesor pertama di Feby Sunan Kalijaga. Kita doakan semoga lancar. Apa sih Pak tipsnya untuk bisa menyeimbangkan gitu ya, bisa hebat di dunia kerja dan juga tidak melupakan hobi seperti itu? Silakan Pak. Ya, saya selalu berprinsip bahwa di dalam jiwa yang sehat, di dalam fisik yang sehat adalah jiwa yang kuat gitu ya. Jadi kita untuk bisa menjaga semangat itu harus dua hal ya, fisik harus selalu kita jaga, di samping juga jasmani atau rohani kita juga harus jaga. Tentu dua hal, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berharap bahwa kita mendapatkan perlindungan itu juga harus kita lakukan. Terus juga kita harus selalu berpikir positif dalam bekerja karena memang pekerjaan itu kan suatu yang rutinitas yang capek kalau kita laksanakan dengan beban ya, tapi kalau kita laksanakan dengan bahwa anggap ini sebagai amanah, anggap ini sebagai ibadah, kita bawa santai, tentu ada hak-hak tubuh kita untuk memperoleh kesehatan, sehingga kita juga harus meluangkan waktu. Maka saya berusaha menyeimbangkan antara kerja, olahraga, dan ibadah. Itu harus selalu seimbang. Tentu berharap bahwa kita dalam bekerja bisa maksimal, tetapi juga tubuh selalu sehat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat menjadi ibadah. Luar biasa. Jadi Pak Misnen ini adalah atlet badminton, tenis lapangan, dan juga futsal ya Pak ya. Kalau badminton jarang. Badminton jarang. Ya, sama tenis lapangan dan juga futsal, betul sekali. Jadi teman-teman yang mau ajak main, jangan sampai kalah sama yang sama Pak dosen kita, Pak Misnen Ardiansyah gitu. Jadi yang muda-muda harus juga tetap bisa menyeimbangkan ya, work life balance-nya harus seimbang gitu, dan kita menganggap pekerjaan itu adalah sebuah ibadah gitu ya Pak ya. Jadi kita selalu berpikiran positif, seberat apapun, tidak ada pekerjaan yang berat. Saya rasa tidak ada pekerjaan yang berat asalkan kita bisa berpikir positif bahwa itu adalah ibadah. Keseharian kita, apa yang kita lakukan sehari-hari itu bisa menambah pahala, bisa menambah berkah di kehidupan kita. Insya Allah kita akan bahagia jasmani secara dan rohaninya, insya Allah gitu. Nah, luar biasa sekali Pak Misnen atas sharingnya di Ciamik Chit-Chat akademik kita pada sesi ini. Semoga kita bisa bertemu kembali Pak. Mungkin ada beberapa patah kata yang ingin disampaikan, pesan-pesan untuk sivitas akademika dari Feby UIN Sunan Kalijaga. Silakan Pak Misnen. Ya. Yang pertama, terima kasih ya atas kepercayaan masyarakat terhadap Feby UIN Sunan Kalijaga, sehingga kita punya input yang sangat bagus. Nah tentu ini tadi saya katakan menjadi beban moral bagi kita sivitas akademika Feby UIN Sunan Kalijaga untuk selalu belajar, memperbaiki, memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa. Oleh karena itu, saya berharap
kepada semua, baik itu TNI, dosen maupun pimpinan, kita berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa sehingga mereka sudah inputnya bagus, prosesnya kita pertahankan dengan baik, ya tentu dengan kalau di dalam penjamin itu adalah PPE-nya itu sudah dilaksanakan. Nah, kita berharap bisa menghasilkan output yang baik juga gitu, sehingga apa yang dicita-citakan oleh founding father PEBI, yaitu bahwa kita harus menjadi center of excellence dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, bahkan di dunia, itu bisa terlaksana. Jadi suatu saat orang belajar ekonomi Islam itu selalu terpikir kepada PEBI sampai Oke, branding harus seperti iya, itu, Pak, ya. Luar biasa. Dan tentunya selain itu kita juga ingin mengantarkan teman-teman mahasiswa untuk jadi lulusan yang unggul bermartabat. Nah, saya punya sedikit pantun nih. Berangkat ke kampus bersama-sama, sarapan dulu makan ketupat. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Febi Suka, unggul bermartabat. Terima kasih Pak Misnen atas kehadirannya di Suka Febi Podcast. Sukses terus ya. Amin, amin, insya Allah. Semoga teman-teman Sobat Febi Suka juga diberikan kesehatan. Nanti kita jumpa lagi di podcast Febi selanjutnya. Saya Harisa Rahmi Hoirunisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.